Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak semua yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa lagi dalam pembinaan keluarga di saat ini. Di saat ini, dalam mendasari seluruh pembinaan keluarga, baiknya kita mendasari itu dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami semua berjumpa, berkumpul bersama sebagai keluarga di saat ini. Kami akan mendengar dan membaca Alkitab. Kami hanya minta Tuhan tuntun kami dengan hikmat-Mu, supaya kami pun mampu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam kerendahan hati, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembinaan keluarga di saat ini. Dalam keluarga, setiap orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Semisal pendidikan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bertumbuh dan menjadi bodoh. Pasti menginginkan anak itu cerdas, anak itu pintar, dan anak itu berprestasi. Sebab itu, ketiga hal tadi akan menjadi sukacita di dalam keluarga. Namun, tahukah kita semua bahwa selaku orang tua, keinginan-keinginan yang tadi disampaikan itu tidaklah cukup. Sebab semua itu tidak akan berarti jika kita membawa anak-anak kepada Tuhan melalui berdoa bersama dengannya, membawa mereka berjumpa dengan Tuhan dalam peribadahan, bahkan melalui pembinaan keluarga semacam yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen. Itu sebabnya bacaan saat ini penting untuk dimaknai, bahwa membawa anak-anak datang pada Tuhan dan jangan menghalang-halangi mereka adalah hal penting dalam kehidupan bersama. Imanilah bahwa Tuhan itu mengenal hati. Ketika ada niat-niat yang menjadi respons untuk menghalang-halangi anak-anak itu datang pada Yesus, niat itu pun menjadi kekuatan ketika Yesus merespons kembali dengan mengungkapkan, "Biarkanlah anak-anak itu datang dan jangan menghalang-halangi mereka." Niat orang tua yang membawa anak pada Tuhan adalah tanggung jawab iman. Sebab meskipun dalam kehidupan bersama ada banyak penghalang, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tetap percayalah, semua yang dilakukan untuk membawa anak-anak pada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia dan juga tidak akan binasa. Itu sebabnya menginginkan anak-anak mengalami keberhasilan
itu juga bukan sebatas menjadi harapan keluarga. Sebab keberhasilan itu juga ditentukan oleh setiap anggota keluarga atau di mana tempat anak itu bertumbuh. Sebab percuma jika menginginkan anak menjadi pintar, cerdas, dan berprestasi, tetapi di rumah kita tidak menjadikan ruang-ruang belajar, sebab memandang belajar hanya berlangsung di sekolah, atau kita akan memandang bahwa semua itu percuma ketika menginginkan anak-anak menjadi anak yang takut Tuhan, tetapi orang tua sendiri tidak mencerminkan tindakan takut Tuhan itu di dalam keluarga. Ataupun juga kita semuanya akan menjadi percuma bahwa menginginkan anak-anak harus rajin beribadah, tetapi orang tua tidak menjadi teladan untuk beribadah, berdoa bersama dengan mereka. Karena itu kita memandang bahwa setiap orang pasti punya kekurangan, punya kelemahan, dan juga punya keterbatasan. Tapi sadarilah bahwa setiap orang yang datang pada Tuhan, Tuhan akan mampukan. Imanilah hal ini. Sebab jika selaku orang tua beranggapan bahwa biarlah anak-anak itu datang pada Tuhan tanpa perantara orang tua, itu menjadi sesuatu yang keliru. Sebab kita akan melihat bahwa anak-anak hadir di dunia bukan sebatas pada keinginan mereka. Anak-anak tidak pernah menginginkan mereka ada, melainkan karena kuasa dari Tuhanlah yang menguatkan setiap orang tua dan memaknai kehidupan sebagai orang tua itu sendiri. Dan karena itu jangan pernah menyangka bahwa dalam seluruh kehidupan yang ada, tugas orang tua hanya menafkahi setiap mereka di dalam proses kelangsungan keluarga itu sendiri. Sebab menjadi teladan itu juga adalah hal penting. Karena semua orang dan semua yang dilakukan akan memandang bahwa melakukannya ada prinsip penting untuk mengingat saja pada Tuhan. Dan jangan melupakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan hari-hari. Karena itu akan menjadi percuma di dalam kebersamaan hidup. Karena itu selaku orang tua, jangan pernah bermimpi banyak tentang masa depan anak. Jikalau rumah tidak menjadi tempat yang ramah bagi anak, bagi setiap mereka di dalam rumah itu sendiri. Ingat bahwa anak-anak saja pada Tuhan. Biarkan anak-anak datang pada Tuhan, membawa anak-anak pada Tuhan, supaya Tuhan memberkati mereka. Sama halnya juga dengan esok hari dalam peribadahan minggu. Bawalah anak-anak datang pada Tuhan, bawalah mereka beribadah pada Tuhan. Sebab mereka akan mengalami kasih Tuhan yang menyertai mereka, bahkan memampukan mereka dalam seluruh tanggung jawab, terlebih khusus dalam gumulan pendidikan. Percayalah bahwa dengan hikmat dari Tuhan, anak-anak terkasih, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Bahkan di dalam tuntunan hikmat Tuhanlah, mereka tidak akan mengambil keputusan pada arah yang salah. Datang saja pada Tuhan. Sebab di situ menjadi tempat terindah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengimani Tuhan bahwa datang saja padamu adalah jalan kami mengalami keselamatan. Itu sebabnya dalam kebersamaan kami melalui pembinaan keluarga ini yang berlangsung di rumah-rumah bersama dengan orang tua dan anak-anak, kami hanya mohon di dalam kerendahan hati
setiap kami telah membuka hati kami. Tuhan, berkuasalah di dalam kami. Kendalikan seluruh hidup kami yang datang dan membawa seluruh keberadaan kami padamu, supaya kami tidak menjadi sia-sia dan binasa di dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami pun memandang dan memaknai bahwa setiap aktivitas kami di sepanjang 1 minggu ini hanya karena tuntunan kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu, dan biarlah Tuhan kuatkanlah kami sebagai orang tua dan berikanlah kami kekuatan supaya seluruh yang kami alami pun juga menjadi berkat, termasuk berilah kami kesehatan, supaya dengan tubuh yang sehat kami akan mengartikan semuanya hidup ini hanya pada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang jauh maupun dekat. Tuhan tuntun mereka saja dengan hikmat-Mu, supaya lewat hikmat dari Tuhan mereka akan hidup selamat. Kami mengimani hal ini, sebab keselamatan hidup adalah cara kami datang pada Tuhan saja. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami selalu. Kami bersyukur bahwa kami semua ada berkumpul melalui Binakel ini. Dan biarlah hari-hari yang kami jalani, kami dekatkan hidup kami pada Tuhan saja. Sebab kami mengimani, dekatkan hidup pada Tuhan, kami tidak akan sia-sia dan binasa. Karena itu ampunilah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami, supaya kami hidup menjadi alat kesaksian Tuhan saja. Kami bawa seluruh keberadaan indah untuk Tuhan. Dan kami bawa doa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sambil kami membuka hati dan memohon, biarlah anugerah Tuhan yang memampukan setiap keluarga menyertai hari-hari kami, sehingga kami menjadi berkat Tuhan kini selamanya. Amin. Binakel di saat ini telah usai selama mempersiapkan diri untuk ada dalam ibadah minggu besok hari. Sekali lagi dekatkan diri saja pada Tuhan. Tuhan akan bersama dengan kehidupan kita. Amin.